Assalamualaikum, selamat sore Bang Andi. Saya dari Cilacap dan sekarang sedang bekerja di Hong Kong. Waktu itu aku sudah pernah WhatsApp ke Bang Andi, tapi bukan pakai nomor ini, pakai nomor yang satunya lagi. Aku nggak tahu Bang Andi merasa kayak takut. Ya tahu, sadar udah pernah mendekat ke Allah, sudah meminta petunjuk, sudah mendekat. Setelah itu jauh. Sekarang tuh rasanya mau itu takut Bang. Takut nanti kena itu. Kena apa ya? Takut Allah marah. Ini feeling tuh rasanya tuh gak karuan Bang. Gak tahu Bang. Kenapa ya macam itu ya Bang? Apa belum waktunya? Atau itu godaan? Atau itu apa ya Bang? Waktu itu aku belajar zikir nafas, aku sempet kayak orang nggak tahu ngeblank, nggak tahu apa tuh rasanya tuh kayak kok kayak gimana ya, kayak hati tuh bilang, loh kok aku serba nggak tahu bingung gitu loh. Ada orang ngomong apa, ada orang ngasih aku masukan tuh rasanya kayak orang bodoh-bodoh amat gitu, kayak orang bodoh gitu, kayak orang nggak tahu apa-apa. Padahal sih ya tahu, tapi kok loh kok aku jadi diem ya, gimana ya, rasanya kayak gimana itu Bang. Ya tau lah Bang, rasanya bingung mau ngapain. Mau mendekat lagi, takut nanti kena bantingan yang lebih parah dari yang waktu itu. Nggak mendekat, aku kok rasanya hampa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi cerita. Kalau diibaratkan saya ini seperti montir ya. Mohon solusinya, mohon pendapatnya. Jadi ya saya tetap merasa nggak baik kalau orang nggak nelpon, nggak nanya kabar, nggak silaturahmi. Ya berarti mereka lagi baik-baik saja ya. Jadi mengenai pengalaman ibu tadi itu, antara syariat dan hakikat itu nggak jauh beda loh. Andai kata nggak punya masalah, nggak ada rasa susah, nggak ada rasa hampa, kan nggak mungkin menghubungi saya. Berarti di situ kan ada kalam Allah di situ yang harus kita baca. Akhirnya apa? Butuh Bang Andi. Nanya ke Bang Andi. Itu kan pertandanya butuh. Nah begitu juga kita dalam kehidupan. Dibuat Allah susah, hampa, sedih. Kok rasanya nggak bahagia? Kok rasanya nggak tenang? Ya berarti pertanda kita butuh Allah. Ya. Jangan sampai salah pelarian, ya kan. Kan banyak tuh dalam hidup orang dikasih masalah larinya ke dukun. Ya kan? Larinya ke tempat-tempat yang enggak diridhoi Allah, ya salah sasaran. Jadi di situ jawaban sudah ada dari pengakuan dirinya sendiri. Saya dulu pernah Bang mendekat kepada Allah, tapi ujiannya berat Bang. Nggak sanggup saya Bang. Akhirnya saya menjauh. Nah ketika menjauh nggak bahagia juga Bang. Makin saya susah juga, hampa juga. Lebih susah lagi daripada sebelumnya. Ya kalau ditanya apakah Allah murka? Ya murka. Kita kalau udah pernah dekat jangan coba-coba jauh lagi. Berbeda ya kalau yang di awal tadi. Semasa hidup kita jauh terus. Gak pernah kita mendekat kepada Allah, itu Allah masih maklum. Ya. Karena apa? Allah belum ada timbul kasih sayang sama kita. Belum ada sambung hati. Istilahnya
Di mata Allah kita belum spesial. Tapi ketika kita sudah jauh, tobat, mendekat, di situ Allah sudah sayang sama kita. Ya kan? Di mata Allah, di sisi Allah kita udah spesial. Rupanya setelah mendekat, menjauh lagi. Wah, di situ Allah murka. Ya. Makanya kita hati-hati wilayah ini. Jangan sampai kita menganggap kita ini ahli surga, orang suci segala macam. Hati-hati. Jangan kita pandang hina ketika ada orang yang masih maksiat. Ketika ada orang yang jauh dari Allah, kita jangan anggap hina. Karena apa? Suatu saat ketika dia tobat, di situ Allah akan anggap dia spesial. Ya. Nah, dibanding kita selama ini dekat terus. Belum pernah jauh. Belum bang, selama hidup bang, takwa aku bang. Aku mendekat terus kepada Allah bang. Belum pernah kau rasakan jauh. Belum bang. Belum tentu kau spesial. Iya kan? Tapi orang yang pernah jauh lalu dia tobat, dia mendekat kepada Allah, itu spesial dia. Karena dia udah tahu tuh jauh dari Allah seperti apa. Ketika mendekat kepada Allah seperti apa, dia udah tahu. Nah, cuma disitulah ketika kita mendekat, kita diuji. Ayatnya udah jelas. Jangan enak kali kau bilang kau beriman, ku tes dulu, kata Allah. Ya, betul kau cinta padaku? Betul ya Allah, cinta aku ya Allah. Hanya engkaulah yang ku sembah, hanya engkaulah Tuhanku, gak ada Tuhan yang lain. Betul, kata Allah. Ditanya gitu. Betul ya Allah. Akhirnya apa? Dibanting hidup kita. Ku ambil ya rumahmu, ku ambil ya suamimu, ku ambil ya anakmu, ku ambil ya usahamu, ku ambil ya nama baikmu. Dijatuhkan kita sehina-hinanya. Di situ Allah ingin membuktikan, betulkah kita itu cintanya hanya sama Allah atau bukan? Atau masih banyak selingkuhan kita, selingkuhan dunia? Ya. Allah itu maha kasih, maha sayang, masih baik Allah itu. Kita selingkuh aja, nih manusia aja lah ya, logika manusia. Selingkuh kita. Nggak tahu istri kita, suami kita, ibaratnya apa yang kita perbuat di luar dia nggak tahu. Tapi suatu saat ketahuan, marahnya luar biasa kan. Padahal yang ketahuan hanya yang satu itu aja. Tapi yang berkali-kali yang kita lakukan dia nggak tahu. Ketahuan sekali, marah dia, ngamuk dia. Bagaimana Allah selama ini, selama hidup kita selingkuhi Allah dengan kecintaan kita kepada duniawi, dan Allah tahu tiap detik. Tapi Allah nggak marah, Allah tunggu. Ya, itulah kasih sayangnya. Sekarang kau menjauh ya dariku, ya sudah, aku tunggu aja. Aku lihat sampai mana kebahagiaanmu itu. Kita kejar terus dunia. Ingin nama baik, Allah kasih nama baik. Ingin jabatan, Allah kasih jabatan, ya. Ingin kaya, Allah kasih kaya. Ingin terkenal, Allah kasih terkenal. Ingin begini, ingin begitu, Allah kasih semua. Walaupun ibaratnya kita khianati Allah. Kita anggap Allah itu nggak penting. Kita anggap Tuhan kita ini ya dunia ini Tuhanku. Itu yang ku sembah. Tapi Allah tetap tunggu loh. Dia lihat terus kita ini. Ya kan? Tetap juga kita dikasih kenikmatan. Tetap juga kita dikasih kehidupan. Tetap juga kita dikasih kebaikan. Rahmatnya turun tiap hari, ya kan. Mau ngapain aja kita terpenuhi. Allah biarkan aja. Ya. Nggak mau Allah paksa, sini kau, sini kau. Datang kau ke sini, mendekat kau pada aku sini. Nggak Allah paksa. Tapi Allah panggil tuh halus, sini hambaku, mendekatlah. Udah ku kasih kau semua apa yang kau inginkan. Bahagia nggak? Kata Allah. Enggak ya Allah, hampa hidupku ya Allah. Aku susah juga ya Allah. Padahal semuanya ada ya Allah. Orang lain nggak punya mobil, aku punya mobil tapi nggak happy juga. Orang lain nggak punya rumah, aku punya rumah. Di mana-mana rumahku, di mana-mana tanahku, di mana-mana kebunku, di mana-mana usahaku, bisnisku, tapi nggak happy juga ya Allah. Nah di situ Allah sedang bicara. Kebahagiaan yang hakiki bukan materi.
Udah ku kasih kau semua, kenapa nggak bahagia juga, kata Allah. Berarti kebahagiaan yang sejati itu kau kesini padaku. Seharusnya yang kau cari itu aku, kata Allah. Nah, itulah cara Allah memanggil dengan lembut. Ya. Nah, ketika segala sesuatu kita ini sudah mulai ada tanda-tandanya, kenapa ya bang? Hampa bang, aku kayak layangan putus. Gak tahu nih hidupku kenapa ya. Dibilang susah, aku gak tahu sebabnya apa. Padahal kehidupanku baik-baik aja. Kerjaan normal, keuangan finansial normal, malah makin meningkat, ya kan? Rumah tangga aman-aman aja. Anak istri saya sehat semua, kami sehat, gak ada yang sakit. Tapi kok batinku kering bang? Nah, itu udah tanda-tanda itu Allah panggil. Ya. Jadi untuk ibu yang bertanya ini, dan apabila kawan-kawan yang lain juga merasakan hal yang sama seperti pengalaman ibu ini, cepat-cepat datang kepada Allah. Laporan sama Allah. Akui semua keluh kesah kita kepada Allah. Ya kan? Renungi apa yang sudah kita punya. Ya Allah, aku udah punya semua ya Allah. Tapi gak bahagia aku ya Allah. Tetap juga aku gak dapat ketenangan batin ya Allah. Batinku kering, jiwaku kering ya Allah. Lapor sama Allah seperti itu. Lapangkanlah aku dari kesesakan ini ya Allah. Sesak dadaku ya Allah. Gak tahu lagi aku nih. Ya. Mohon ampun atas kesalahan kita. Mulai lagi perbaiki diri, mendekat. Karena apa? Itu sudah genting itu ya. Ketika kita semua ada, tercukupi, kita bilang gak ada masalah duniawi, tapi kok hatiku juga gak happy, ya itu sudah di atas jurang gitu ibaratnya. Tinggal ditolak aja itu. Ya, sudah di tepi jurang, tinggal tunggu Allah tolak aja kau jatuh. Hati-hati. Karena kalau kita di posisi hampa ini gak paham, gak ngerti kalam Allah, gak ngerti bahasa Allah, gak ngerti ucapan Allah, ya siap-siap semua yang kau punya itu akan Allah ambil lagi. Ya. Jadi jangan kita pikirkan aku takut dibanting lagi bang. Berarti kau cinta dunia. Pahit-pahit aja ini. Kau mendekat kepada Allah dulu itu bukan karena kau betul-betul mau dekat. Mungkin kau mendekatnya minta dunia. Akhirnya Allah kasih dunia. Apa yang kau inginkan dapat, tapi gak bahagia juga dirimu. Ya. Jadi hati-hati ya. Banyak tuh komentar-komentar di YouTube saya itu saya baca. Kenapa ya bang mengamalkan zikir nafas semua diambil, hidup saya dibanting, masalah saya luar biasa beratnya bang, belajar hakikat marifat nih gak kuat saya bang. Itu salah pandangan, salah sudut pandang. Seharusnya kau memahaminya seperti ini. Allah sedang memanggil kau mendekat, ya kan? Akhirnya dirimu mendekat. Ya, contohnya mendekat itu seperti apa? Dulu kita nggak suka kajian makrifat, sekarang kita mencari kajian makrifat. Itu tandanya Allah sudah panggil. Ya. Kan sebelum bertemu metode zikir nafas, teman-teman kan sudah senang wilayah ini. Jadi bukan zikir nafasnya yang kita permasalahkan. Kenapa ya bang? Aku senang bang dengar ceramah. Dulu aku paling gak suka ceramah bang. Sekarang dengar ceramah seneng bang. Di YouTube semua para ustadz, para kiai, para ulama yang berceramah tentang agama aku simak bang. Ya itu tandanya Allah sudah panggil dirimu. Ya, sudah Allah takdirkan, sudah Allah gariskan jalan hidupmu bakal begini, bakal begitu. Akhirnya Allah uji kita. Bener ya, aku mau mendekat pada Allah. Batin kita ngomong itu, cuma kita nggak pernah sadari kita pernah ngomong. Ya, batin kita sebenarnya ngomong. Dan Allah juga ngomong, Allah juga bertanya. Betul mau dekat? Betul ya Allah. Nah, aku ambil semua. Tapi bersamaan Allah ambil itu semua, dikasihlah kita sebuah apa ya?
sebuah senjata, suatu pegangan. Apa pegangannya? Dipertemukan dengan zikir nafas, biar kita nggak goyang. Ibaratnya kita ada anchor. Kalau kapal tuh nggak ada anchornya, nggak ada jangkarnya, ya hanyut kita. Tapi dengan adanya jangkar itulah kita tidak terbawa arus, tidak terbawa ombak. Dipertemukanlah zikir nafas. Nah, cuma kita salah persepsi. Wah, gara-gara DN nih, hidupku susah, hidupku dibanting. Salah tafsir. Suuzon, ya. Akhirnya aku tinggalkanlah DN-nya. Malas aku amalkan lagi. Malas aku ngaji-ngaji makrifat lagi. Buktinya hidupku makin susah. Berarti kau cinta kepada Allah itu nggak betul cinta. Ya kan? Bukan karena cinta itu. Gagal kita di situ, udah gagal itu. Jangan main-main kita bilang aku mau mendekat ya Allah. Dites kok goyang. Jadi jangan sampai salah persepsi, salah tafsir ya. Justru harus bersyukur. Di saat aku dibanting hidupku, di saat semua yang aku cintai diambil Allah, dan dalam waktu yang bersamaan Allah pertemukan suatu metode untuk mendekat kepadanya. Dipertemukan tuh zikir nafas. Amalkan ya kan? Nah, cuman disitulah kita dibisikin oleh setan. Nih gara-gara DN nih hidup kau susah. Ini gara-gara zikir nafas nih, bantingan Allah datang. Nggak mau lagi kita amalkan. Jauh lagi kita dari Allah. Akhirnya di situ Allah tetap sabar loh. Allah itu. Oh, kau ini ya. Berarti yang kau cari bukan aku. Yang kau cari dunia. Terkadang kebanyakan kita mengamalkan suatu amalan tapi untuk dunia. Aku rajin zikir lah biar rezekiku lancar. Aku belajar ngaji lah biar Allah sayang padaku. Biar hidupku enak, begini begitu. Ya, tapi nggak ada kita inginnya tuh kepada Allah itu untuk bertakwa, untuk beribadah secara ikhlas. Nggak ada itu niat kita begitu. Ya kan? Banyak orang yang belajar hakikat marifat bukan hanya belajar DN saja, berguru kemanapun. Kalau dia pelajari marifat, tetap itu sama, diambil semua ya. Apa yang paling kita cintai itu yang diambil. Sedangkan makhluk saja nggak mau diduakan, apalagi Allah ya. Cobalah kita punya istri ya kan, aku kawin lagi ya, dia bilang nggak mau bini kita ini. Pasti istri kita bilang ceraikan aku kalau kamu kawin lagi, atau langkahi mayatku kalau kamu kawin lagi. Ya kan, nggak mau diduakan. Nah, sedangkan kita sama Allah banyak kali kita duakan. Bahkan kita duakan Allah dengan diri kita sendiri. Merasa bisa, merasa mampu, merasa aku tak butuh Allah, udah jadi Tuhan kita ini. Ya kan? Aku bekerja keras, aku berhasil, aku begini, aku begitu karena usahaku sendiri. Oh, udah jadi Tuhan itu. Orang yang mengaku seperti itu. Bukan lagi menduakan Allah, tapi dia anggap dirinya Tuhan. Nah, untuk betul-betul ini kita menjadi spesial di hadapan Allah, ya berarti kita harus menjalani proses ujian. Kebanyakan kita itu salah prasangka kepada Allah. Padahal Allah hendak menjadikan kita orang yang spesial. Ya, ibarat emas. Ya, kalau kita tahu proses pembuatan emas seperti apa sakitnya. Dibakar, diketok lagi. Dibakar, diketok lagi. Udah itu dibakar, diketok lagi berkali-kali. Barulah dia jadi emas yang sesuai apa yang diinginkan bentuknya. Ya kan? Begitu juga kita dalam hidup. Allah hendak menjadikan kita ini apa? Allah bilang, aku hendak menjadikan engkau ini seorang hamba yang betul-betul hamba. Tapi kukikis dulu semua karat-karat di hatimu, berhala-berhala dirimu, kekotoran hatimu, semuanya aku bersihkan dulu.
Agar apa? Yang ada hanya cintamu padaku, kata Allah. Nah, banyak yang nggak lulus. Bang, sakit kali lah bang, baru 2 bulan belajar DN bang, udah di PHK aku bang. Banyak tuh yang kayak gitu. Sakit kali lah bang, belajar DN, istri minta cerai. Ya kan, DN yang kita salahin. Tapi kesalahan-kesalahan yang dulu kita nggak pernah ingat itu. Nggak pernah kita lihat, kenapa binimu minta cerai. Ya kan? Nggak pernah kita ingat. Nah, ketika kau sebelum di PHK, macam mana kau di kerjaanmu, sombong nggak kau? Nggak pernah kita ingat. Yang kita lihat kesalahannya karena DN ini, makanya aku di PHK. Jadi ini pahit-pahit aja saya ngomong. Jangan sampai Allah murka. Jangan sampai Allah marah. Jangan sampai Allah campakkan kita. Karena kita ini udah di tepi jurang loh. Itulah pertandanya Allah masih panggil dengan lembut. Sinilah hambaku. Kau lihatlah apa semua yang sudah kuberikan selama ini ya. Kalau bahasa Allah itu begitu. Kau ingin kaya, kau ingin sukses, kau ingin punya uang, kau ingin hidupmu lebih enak. Sekarang kurang apa? Udah ku kasih semua. Tapi kenapa hatimu gak bahagia juga? Itu sejatinya mereka itu semua gak bisa membahagiakanmu. Kebahagiaan itu bukan materi. Nah, Allah lagi bicara itu. Cuma kita gak sadar. Ya kan? Dulu kau masih biasa aja pangkatmu, sekarang naiklah pangkatmu. Gak punya jabatan, ingin punya jabatan, udah punya jabatan, stres kepala dia. Banyak kali masalah hidupnya. Kalau tahu kayak gini bang, gak mau aku minta jabatan bang. Makin susah aku setelah punya jabatan. Ya berarti bukan itu yang membuatmu bahagia. Allah lagi bicara. Ditunjukkan sama Allah, bukan ke situ yang membuatmu bahagia. Cuman banyak manusia ini gak sadar. Ya. Jadi untuk ibu tadi yang bertanya, ya saya ngomong pahit-pahit aja nih. Lagi di tepi jurang, tinggal ditolak aja tuh. Kalau kita nggak sadar juga detik ini, saat ini, ya besok jangan kaget kalau seandainya semua diambil kembali, ya. Udah naik kita tinggi-tinggi, oh kau nggak mau juga datang padaku, oh, udah dibanting. Lebih parah dari sebelumnya bantingan Allah itu. Karena untuk menyadarkan hati yang keras, hati yang batu, ya harus dilempar batu kita. Kiasnya seperti itu, harus benjol. Nggak ada lembut lagi, lembut kau nggak dengar. Ya. Susah kan? Baru kayak gini aja udah susah. Bang, susah lah bang. Hatiku nggak tahu bang, hampa kali bang. Susahnya karena apa? Aku pun nggak tahu nih bang, susahnya karena apa ini. Allah sedang panggil. Ya. Jangan sampai nanti dipaksa. Sakit kalau dipaksa. Saya udah rasa dua-dua itu, semuanya udah rasa saya, makanya hafal kali saya. Kesini kok aku panggil nggak mau dekat, kok udah lembut aku panggil nggak mau juga. Diketok benjol kita. Ya, udah diketok benjol masih juga bandel kita. Lebih hina lagi Allah jatuhkan kita. Sampai kita paham, sampai kita kecewa pada keduniawian yang kita capai selama ini. Aku kira dulu punya uang tuh enak, rupanya udah punya uang stres juga aku. Aku kira dulu hidup senang itu punya materi, udah punya materi semua. Nggak senang juga aku. Kecewa kita sama dunia ya. Banyak tuh teman-teman udah rasakan. Udah kecewa sama dunia, nggak mau lagi dia. Kapok dia. Barulah dia paham, oh Allah sedang panggil. Akhirnya mau nggak mau mendekat juga dia. Kayak mana dia nggak dekat, semua udah diambil kembali. Gimana kita nggak mau dekat? Berarti kan udah dipaksa itu. Ya, silakan diulang-ulang. Bagi yang sering komen bang, kenapa sejak DN banyak masalah begini begitu, paham ini yang sudah saya jelaskan. Jangan kamu berprasangka bahwa kamu berpikir hidupmu jadi susah. Nggak ada itu. Justru ketika Allah berikan kau kesusahan, Allah kasih juga obatnya, yaitu zikir.
Biar apa? Biar hati kita tenang, biar kita nggak kepikiran, biar kita tidak goyang, biar kita ingat Allah, biar kita ada sambung hati sama Allah. Jadi seperti apapun goncangan kehidupan, kita kuat. Karena kita dalam naungan Allah. Ya. Jadi kalau sekarang kayak mana nih? Kenapa kok sakit kali hidupku, Bang? Ya kau jauh dari Allah, nggak ada peganganmu, nggak ada anchormu, nggak ada tempat bergantungmu. Ya. Contoh lah, kita jalan ke tempat yang bisa dikatakan di situ banyak premannya. Jalanlah kita sendiri, pasti takut kita, ya kan? Banyak begalnya atau bagaimana. Tapi cobalah kita jalan sama polisi. Ada yang kawal kita. Takut nggak kita kira-kira? Nggak takut lagi karena ada tempat bergantung. Ya. Nah, kenapa hidup ini takut? Nggak ada tempat bergantungmu. Takutlah. Susah, hampa, bingung. Makanya kita harus pahami. Nah, di situ terkadang Allah kasih obatnya. Ya. Dikasihlah. Kok aku ketemu buka YouTube kok ketemu ceramah terus ya? Itu sudah obat, itu Allah kasih. Habis itu ceramahnya kena pula sama hidup kita. Pas sekali nih, ini yang sedang ku alami nih. Itu sudah Allah semua. Cuman kita nggak paham. Udah dikasih penawarnya sama Allah. Ya. Apa yang kita inginkan di dunia ini kalau Allah nggak ridho itu racun. Ingin aku dunia, ingin begini, ingin begitu, tapi nggak bahagia juga, kok dapat racun itu. Akhirnya Allah kasihlah penawarnya, ini penawar racunmu ini. Nonton ceramah, ketemu kajian yang kena dengan kehidupan kita. Oh, berarti ini penawar dari Allah. Oh, ini obatnya dari Allah. Biar hati kita tenang. Nah, cuman kadang kita suudzon. Ya. Udah ketemu metode DN, Bang, gara-gara DN, Bang, di PHK aku, Bang. Itu pula kita salahin. Ya. Pahit-pahit aja ngomong ini. Banyak kita ini hati batu. Kalau orang Medan bilang jogal kali hati kita ini. Jadi untuk menyadarkan hati yang batu ya harus keras. Baru pecah itu. Silakan diulang-ulang lagi ya. Ulang-ulang lagi nih kajian ini. Kena sama kalian semua itu. Ya. Coba hidup itu kita jangan seperti ada butuhnya. Tunggu rusak mobilku, Bang, baru aku ke bengkel. Ya berarti kau hubunganmu sama orang bengkel itu hanya sekedar kebutuhan. Beda ya kalau kita sama orang bengkel tuh jadi teman. Aku datang juga lah ke bengkelnya walaupun mobilku nggak rusak. Berarti kau sudah ada sambung hati. Jangan tunggu rusak mobilmu baru kau datang. Nah begitu juga kita sama Allah. Datang ke Allah tunggu ada butuh. Makanya hidup kita dibanting terus. Nih hamba aku enak kali hidupnya nih. Senang kali hidupnya. Udah senang ku kasih semua. Gak ingat lagi dia sama aku. Wah, aku ambil dulu sedikit. Ku goyangkan sedikit ini. Ku hancurkan sedikit nih. Akhirnya dibuatlah hidup kita pontang-panting ya kan. Baru merengek, ya Allah susah ya Allah. Ya Allah rezekiku seret ya Allah. Ya Allah begini begitu aku takut ya Allah. Ngadu kau sama Allah. Mau hidup kita kayak gitu terus? Masa sama Allah tunggu butuh baru kau datang? Ya. Dikala susah mendekat kepada Allah. Dikala senang mendekat kepada Allah. Jadi kita tuh gak dibanting begitu. Iya kan? Seharusnya kita banyak ajak komunikasi Allah. Kemarin dikasih susah, gak ada uang. Minta kita, ya Allah, aku butuh ini, aku butuh itu. Rezekiku seret ya Allah. Ini mau merokok aja gak ada lagi rokok ya Allah. Tinggal 2 batang ini. Macam mana nanti sore, macam mana nanti malam, ya kan? Gak berasap lah mulut ini. Ngadu kita sama Allah, dikasih sama Allah rezeki, ya kan? Enak kan? Kasih rezeki, dah. Besoknya nggak minta lagi kita sama Allah. Allah kasih terus. Nggak pernah
kehabisan istilahnya. Nah ketika Allah kasih terus, ada nggak kau ajak ngobrol Allah? Ada nggak kau butuh Allah? Banyak kita nggak ingat, kita lupa kita. Kita anggap ini memang nasibku lagi bagus ini. Tapi nggak kita pikirkan, nggak pernah kita ingat siapa yang mengatur rezeki. Seharusnya ketika semua dikasih, semua dibuat enak, ajak ngobrol Allah itu. Ya Allah, kebutuhanku kan nggak banyak ya Allah, tapi kok kau kasih lebih ya Allah. Ada hak siapa di sini ya Allah? Takutlah aku ya Allah. Jangan sampai kau kasih lagi seperti dulu, kasih. Udah terlena aku, kau banting lagi. Takut aku ya Allah. Nah itu orang-orang yang sadar tuh begitu dia. Ketika mendapatkan kesenangan, tetap dia mendekat kepada Allah, dia tanya sama Allah. Beda sama kita yang ke Allah itu tunggu susah aja. Ya. Jadi ini silakan diulang-ulang. Ya. Kopi pahit tanpa gula ini. Hati-hati ya. Yang saat ini, Bang, aku semua ada, tapi hatiku susah juga, Bang. Hampa, Bang. Ya, aku lagi di jurang itu. Di tepi jurang, tinggal ditunggu ditolak. Jangan sampai kau jatuh ke jurang kehinaan. Ya. Hati-hatilah. Saya bisa ngomong, udah rasa semua, udah paham saya itu, wilayah itu. Makanya keras-keras saja saya ngomong. Jangan sampai kalian rasakan seperti saya. Ilmu itu mahal, tunggu merasakan baru dapat ilmu. Tapi karena saya sayang, jangan sampai kalian merasakan. Ambillah ilmu dari orang lain yang sudah merasakan. Jadi kalian bisa terapkan tanpa kalian merasakan sendiri. Ya. Tapi kalau yang jogal-jogal otaknya ini susah juga memang. Udah dengar ceramah, udah bebuih kita ngomong pun nggak masuk juga kadang itu. Tunggu besok dia rasakan sendiri baru betul ya Bang. Bang Andi padahal udah ngomong kemarin. Kena sama saya Bang. Nah, itulah kau. Udah kena baru kau ingat. Oke lah, ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Diulang-ulang lagi ya. Mudah-mudahan paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.